14 Muharram tahun 1446 Hijriah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Amin, Pak. Panggilan perkara perdata nomor 200 garing PDT titik G garing 2024 garing PA titik K titik KPS atas nama Nur Amelda Sapitri binti Sulaiman sebagai penggugat melawan Muhammad Al-Hafi bin Sabran sebagai tergugat. Silakan masuk ke ruang sidang 1. Pada hari ini sidang pengadilan agama Kuala Kapuas yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 200 garing PDT titik G garing 2024 garing PA titik K titik KPS pada hari ini hari Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 bertepatan dengan 11 Muharram tahun 1446 Hijriah. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Ibu Nur Amelda Sapitri binti Sulaiman, bagaimana kepergian Bu? Alhamdulillah. Bapak Muhammad Al-Hafi bin Sabran, bagaimana keadaan kian Pak? Alhamdulillah. Berarti kian berdua ini sudah siap aja menjalani sidang sampai selesai hari ini ya? Jadi agenda sidang kita yang pertama ini adalah pemeriksaan identitas penghentian lah. Jadi mohon kami ini akan mencocokkan identitas penghentian dulu di keterangan yang penggugat nyatakan. Silakan. Amelda binti Sulaiman, apakah benar Bu? Benar. Tempat tanggal lahir Kuala Kapuas tanggal 17 bulan Juli 1989. Agama Islam, pendidikan strata atau administrasi publik, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Mahakam Gang Manggis RT 019 RW 003 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Apakah itu semua betul Bu? Benar Pak. Dengan Bapak Al-Hafi bin Sabran, apakah benar? Tempat tanggal lahir di Kuala Kapuas tanggal 15 November 1987. Agama Islam, pendidikan SLTA, apakah benar? Benar. Pekerjaan karyawan BPDAM, apakah benar? Tempat tinggal sekarang di Jalan Cilikriwut, Gang 6B, nomor 130, RT 3, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, apakah benar? Benar. Jadi Ibu Bapak, sebelum perkara ini kami periksa, Ibu Hanfian ini sudah mantap lah ingin bercerai Pian, terutama Pian Ibu Nur Amelda. Tetap ingin bercerai. Karena sayang lawan usia pernikahan Pian yang sudah menginjak 13 tahun. Ya saya tuh pasti ada, tapi karena si tergugat nih melakukan kesalahan, karena kalau diperbaiki ya pasti ada bercerai. Sekarang Pian kadang kasihan nggak dengan anak tuh? Kasihan itu ya kapan kasihan lo, tapi kadang mungkin dia sudah bertahan kayak itu. Nah soalnya sebenarnya sudah menahan kayak itu, nah untuk bertahan tuh, tapi bukan ada sanggup lagi bertahan. Berarti Pian anak melanjuti akan dia. Tetap lanjut. Kalau tergugat Pak, anak melanjutkan kan? Ini ayo sudah kan lanjut aja juga sadar diri ya Pak. Jadi keputusannya Pian tetap ingin melanjutkan kasus ini untuk diperiksa pula. Jadi apabila Pian berdua ingin melanjutkan perkara ini sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung,
maka kalian berdua harus melalui mediasi. Nah, apa itu mediasi? Mediasi itu upaya perdamaian. Jadi misalkan bukan pihak nih pada hasil akhirnya akan bercerai dua, terada lagi rasa yang disangkali atau tingkat buruk pihak itu terada lagi. Jadi apabila ada yang mengganjal dalam hati itu pian utarakan ya karena di dalam ruang mediasi. Nah, untuk kali ini mediasinya itu ada Ibu Ahya, Ibu Adijah sama Ibu Jannah. Antara tiga itu pian pilih sendiri atau ulun yang memilih akan? Ulun aja milih akan lah. Jadi Ibu Ahya yang akan bertindak sebagai mediator. Jadi pian Bu, pian silakan maju dulu ke sini untuk tanda tangan berkas mediasinya. Pian, Ibu Nur Emelda silakan maju. Jadi pian tanda tangan di penggugat sini lah. Pian, Pak, maju Pak. Pian maju. Ini pian tanda tangan di sini Pak. Baik, untuk persidangan kali ini saya rasa cukup. Untuk saudari penggugat dan saudari tergugat, nanti silakan datang kepada mediatornya ke ruang mediasi yang sudah ada di luar. Kemudian saudari tergugat mengikuti mediasi. Pemeriksaan perkara ini akan ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 24 Juli tahun 2024. Namun penggugat dan tergugat tidak akan mendapatkan panggilan. Baik, persidangan kali ini dirasa cukup, maka kita tutup persidangan ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Sidang dinyatakan ditutup. Panggilan perkara nomor 200 garing PDT.G garing 2024 garing PA.K.KPS Saudari Nur Emelda Savitri binti Sulaiman sebagai penggugat melawan Saudara Muhammad Al-Hafi bin Sabran sebagai tergugat. Silakan memasuki ruang sidang 1. Sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 200 garing PDT.G garing 2024 PA.K.KPS pada hari ini hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ibu Emelda, lihat aku kan pernah berdamai aja nggak dengan adik dia. Udah enak damai, Berarti anak melanjutkan aja. melanjutkan aja. Kalau nyakin kan Kak, Kalau di apa namanya? Di ini yang lanjut aja. berarti kita lanjutkan aja lah. Jadi, Baik, saudara penggugat, karena penggugat sudah tidak mau berdamai, kami akan meneruskan kasus ini untuk diperiksa. Untuk itu agenda selanjutnya adalah pembacaan surat gugatan. Insyaallah. Pembacaan surat gugatan atas nama si penggugat Nur Emelda binti Sulaiman, tempat tanggal lahir Kuala Kapuas tanggal 17 bulan Juli tahun 1989, agama Islam, pendidikan strata atau administrasi publik, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Jalan Mahakam, Gang Manggis RT 019 RW 003 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Dan yang tergugat atas nama Muhammad Al-Hafi bin Sabran, tempat tanggal lahir Kuala Kapuas tanggal 15 November tahun 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan BUMD PDAM, yang bertempat tinggal di karyawan BUMD yang bertempat tinggal di Jalan Titik Riwut, Gang 6B nomor 130 RT 003 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Yang itu tentang pembahasannya bahwa pada tanggal 03 Juli 2024 penggugat dan tergugat
penggugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama KUH Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas sebagaimana sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 517 /12 6/2011 tanggal 04 bulan Juli 2024. Setelah majelis tadi sudah membacakan surat gugatan, apakah saudari penggugat Nur Emelda masih ada yang perlu disempurnakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kemudian saudara tergugat Muhammad Al-Hafi, apakah sudah paham dan mengerti maksud gugatan dari saudari Nur Emelda? Nanti Pak. Baiklah. Apakah saudara tergugat sudah siap untuk menjawab gugatan dari penggugat tersebut baik secara tertulis maupun lisan? Siap Pak. Baca, Pak. Bagaimana Pak tergugat, mau lisan apa tertulis? Lisan aja Pak. Lisan aja lah. Yang pertama, dia nikah di kantor urusan agama KUH Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Itu jujur aja sudah Jujur, Pak. pertama. Poin kedua, si penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Jalan Cilik Riwot sampai terakhir berpisah dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad J. Itu jujur jelas. Iya, jujur Pak. Yang ketiga, bahwa sejak Maret 2016 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Salah satunya itu tentang perselingkuhan tadi. Betul lah. Perselisihannya selingkuh Pak. Iya, Pak. Kalau bertengkar tadi kan ada pertengkaran Pak. Itu pertengkaran biasa ya Pak. Ada sampai pertengkaran yang luar biasa. Itu pertengkaran kayak pian rajin bidik ya Pak. Pertengkar biasa kayak gitu. Oh. Oke. Yang keempat, bahwa puncaknya 11 Juli 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama, kemudian penggugat keluar dari rumah orang tua. Itu jujur lah. Itu jujur juga karena rancakan udah ini bulan awal bisa jadi belum mau keluar Pak. Sudah ada tanda gerak. Iya. Terus bahwa pihak keluarga tidak ada usaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat. Apakah itu betul? Polisi mah ada nama mulun hendak ke rumahnya ini. Karena belum boleh kelas masuk ke Marabahan itu beri pulang ke sini karena memang bawa mulun biasa berdamai tapi kayak dibukain rumah boleh pulang kami. Berarti dia ada usaha di Iya. wilayah tengah. Yang keenam, bahwa berdasarkan yang di atas telah cukup alasan bagi penggugat untuk melakukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan poin ketujuh, bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Apa itu sudah dalam poin-poin tadi apakah sudah cukup? Yang Sudah cukup? selingkuh tadi kayak apa? Ada yang kurang perselingkuhan tadi kayak apa? Perselingkuhan tadi itu perselingkuhan itu tadi itu kayak yang dia beli tadi Pak. Oh ada kan di situ Pak? Siapa bunyinya Pak? Bunyinya di sini bunyinya tergugat ketahuan telah berselingkuh dengan wanita lain berkali-kali dan dengan wanita yang berbeda-beda pula. Bahkan terakhir kali penggugat mengetahui tergugat telah menikah siri dengan wanita lain. Itu kan bunyi surat dari penggugat lain. Itu ulun tuh yang masalah itu ulun cuma bulik malam mau bulik begawi singgah ke warung dikira juga jauh dari ulun tuh padahal ulun cuma ngopi supaya kadang ngantuk karena itu dia Pak itu yang nikah apa yang siri kan tadi Pak Nikah siri berarti? dari mana tahu ulun dari suami nikah siri Pak. Oh, oke. Siapa dulu? Jadi Ibu Nur Emelda pian sudah siap lah untuk replik atau menjawab bantahan dari saudari tergugat tadi. Siap. Pian hendak lisan atau tertulis? Lisan aja. Lisan aja lah, berarti karena ulun bacakan satu persatu bantahannya, nanti pian jawablah. Baik, tadi
ketika saudara tergugat dinyatakan selingkuh, itu bukan selingkuh, tetapi kata beliau hanya duduk ngopi di warung biasa akibat kelelahan habis pekerjaan. Nah, itu bagaimana menurut kalian? Ini tuh selingkuh Pak, ini sudah dikasih dijual umat seorang. Jadi saudari Nur Emelda, kan sudah siapkah untuk replik menjawab bantahan dari saudara penggugat Muhammad Al-Habib ini? Siap. Sudah siap ya lah, mungkin hendak mengajukannya secara tertulis atau secara lisan. Lisan aja. Lisan aja lah, jadi biar karena ulun batu. Jadi ujar saudara tergugat Muhammad Al-Habib tadi, ketika pian menuduhnya selingkuh, ujar Sidin ini kan selingkuh, tetapi Sidin ini hanya minum kopi di warung biasa. Ustaznya tuh Pak, soalnya dia sekali aja minum kopi di situ. Sekarang lihatlah ujar Dia udah Sidinnya. kali minum kopi di situ, pasti ada sesuatunya di situ. Udah hanya sekali. Orang pelatahan yang sebagai awi ya kan. Sekali aja, kopi satu. Hadirin mohon tenang. Kemudian Muhammad Al-Habib juga membantah dia nikah siri. Nah, saudara itu melihatnya di mana? Kan sengaja mau lihat di HP gitu nah. Kayak bini itu mencet kayak pergi aja ke rumah jaga itu. Masa kayak itu buat jadi bukti ya? Maka ada apa aja itu? Oh, ada ulun kayak memadahi gitu nah. Mohon tenang. Memadahi ulun bahwa Iya. sini itu nikah siri. Iya. Jadi kayak itulah. Ujar orang itu Pak, nggak bisa ujar orang aja. Ada buktinya? Apa buktinya udah? Ada buktinya. Apa buktikan? Ada gitu nah nih. Tahan dulu Pak, Bu. Jadi Ibu masih adakah yang hendak pian sampaikan lagi nih? Ada lagi sudah. Sudah cukuplah. Jadi sidang, apakah pian sudah siap bukti-bukti? Bagaimana saudara tergugat apakah sudah siap dengan duplikat? Siap. Hendak tertuliskah hendak lisan? Santai Pak. Lisan gimana? Tadi ibu aja si penggugat tadi itu bahwasanya dia membantah dia melihat pian itu di warung di jalan Jepang tadi itu ada sekali dua kali ya, tapi rancak melihat pian ngopi di situ pasti ada sesuatu ya di sana. Nah, karena ulun ngantuk Pak, ulun itu kan boleh begawi malam, jadi wajar itu singgah situ ngopi, situ mat gitu nah. Situ ada warung kopi cuma di situ Jepang juga, jadi ulun singgah ke situ minum. Itu tiap hari pian habis begawe ngopi. Ya ada tiap hari Pak, itu kadang ada anginnya tiap hari itu dari mana? Juga dapat tiap hari. Oh. Kabar dari tiap hari cuma kabar angin aja paling. Paling seminggu 3 kali ulun gitu tuh. Seminggu 3 kali lah. Iya. Ada tiap hari Ada tiap hari. Lawan si penggugat itu melihat pian dikasih aja Nah, dari haber Jepang juga. ya lo kabar orang mana kau kabar gitu tuh. Ada kau kan kabar dari kabar dituduh ulun dituduh. Berarti itu tuh kayak dipitnah aja jadinya. Ada ulun kada ada dikasih orang. Paling ulun kayak matar-matar binian itu paling acil atau ponakan gitu nah. Gerang acil, ya gerang. Ada semalam itu kan tahu. Sudah. Mohon santai Bapak. Untuk buktinya nanti apa? Pian tergugat karena siapa untuk mengajukan alat bukti Ya Bu, di persidangan. Ini siap. Alat buktinya tuh kayak apa maksudnya? Alat buktinya itu bisa berupa saksi, surat atau segala macam lah. Oh, ini kan bawa saksi juga. Dua saksi lah, Iya. dua minimal dua. Iya. Ya. Itu dua tuh kawan atau kayak apa? Boleh Itu bebas. Bebas. Oh, Ya. Intinya Yang tahu dalam permasalahan pian. Paham sudah pian lah? Iya Pak, paham Pak. Jadi karena Tuhan pian berdua ini belum siap bukti-buktinya, jadi sidangnya kita tunda sampai hari Rabu tanggal 31 Juli tahun 2024 lah. Pian pihak penggugat bawa 2 saksi yang tahu dalam permasalahan piannya lah. Boleh ibu, abah atau kekawanan pian tergugat juga boleh bawa saksi 2 orang sebagai yang tahu soal permasalahan pian ini. Baik karena belum rasa
sidang pada hari ini sudah cukup, maka sidang hari ini kita cukupkan dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Baik, persidangan kali ini saya rasa cukup. Kalau kita tutup persidangan ini dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, sidang dinyatakan tertutup. Perkara sidang nomor 200 garing PDT.G/2024 garing PA.K.KPS Saudari Nur Emelda Sabitri binti Sulaiman sebagai penggugat melawan Muhammad Al-Hafi bin Sabran sebagai tergugat. Silakan memasuki ruang sidang pertama. Sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 200 garing PDT.G/2024 PA.K.KPS pada hari ini, hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ibu Nur Emelda Sabitri, Pian sebagai penggugatlah. Tetapkah Pian ini hendak melanjutkan gugatan ini? Tetap. Karena hendak Pian damai pulang menolong saudara Al-Hafi. Kalau Pian masih sayangkan melawaninya, tetap Pian mau melanjutkanlah. Bagaimana saudara tergugat? Lanjutlah, berartilah. Maka dari itu hari ini agenda kita adalah pembuktian dari gugatan ini. Pian berdua sudah bersaksi kalau? Baik. Selanjutnya sidang tertutup untuk umum. Jadi Ibu, ini surat gugatan Pian, segala pembuktian Pian sudah lengkap lah. Kemudian Pian anak melanjutkan bukti surat lagi kan? Cukup aja. Cukup aja. Panggil Pak Panitra saksinya. Baik, kita panggil saksi penggugat atas nama Ahya binti Badarudin dan Ajijah binti Kadri untuk langsung. Ahya binti Badarudin, Pianlah. Saudari Ajijah binti Kadri. Pian berdua sebelum memberikan keterangan ulun sumpah dulu lah. Pian berdua agamanya Islam lah. Jadi Pian berdua berdiri dulu lah, berarti kata-kata ulun. Berarti kata-kata ulun lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan Ibu Ahya duduk dulu lah, Ibu Ajijah silahkan keluar dulu. Ibu Ahya binti Badarudin, Pian ada hubungan apa pula dengan penggugat? Kakak sepupu. Tahu lah, penyebab penggugat ini itu bercerai, kenapa bercerai? Selingkuh. Tahu dari mana bu? Si ibu ini selingkuh, si penggugat selingkuh. Ini kan adik sepupu saya. Ini sering curhat masalah rumah tangga mereka, dari si Hafi berselingkuh sampai nikah siri tanpa pengetahuan Melda. Kalau melihat langsung kan lu pernah nggak bahwa si penggugat ini itu selingkuh? Kalau melihat langsung ada pernah. Pernah. Terus ada lagi bu, selain perselingkuhan misalnya pada RT atau mabuk-mabukan, Ada datang. benar. Jadi sudah cukup keterangan Pian, saya silakan keluar lah. Apa nih Kak? Silakan panggil. Dengan Ibu Ajijah binti Kadri. Ya.
Ini siapanya Emelda, Bu? Saya ini temannya. Temannya. Pian tahulah kenapa Bu Hani mengajukan cerai. Tahu Kenapa? karena si suaminya ini selingkuh. Selingkuh. Ya, Pian pernah kamu lihat secara langsung? iya pernah ada sengaja pas di jalan ini nih berboncengan sama cewek. Pian pernah lah menegur suaminya nih supaya jangan gitu nah sikapnya dengan Emelda. Pernah. Nah, Ya tapi ini ya tetap aja kayak itu konfirmasi. Jadi saudara penggugat, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan kepada saksi? Tidak ada. Saudara tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Berarti Pian Ibu Adijah sudah boleh meninggalkan ruang sidang. Dipanggil saksi tergugat atas nama Rian Anjani bin Soleh dan Rodatul Jannah binti Sarip untuk memasuki ruang sidang pertama. Terima kasih. Pian saudarian bin Soleh lah. Pian saudari Jannah binti Syarif. Jadi sebelum Pian menyatakan keterangan, Pian berdua bersedialah dulu ulun sumpah. Siap bersedia. Pian berdua agamanya Islam loh. Jadi Pian berdua berdiri dulu lah. Berdiri Pian berdua. Umpati kata-kata ulun lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerapkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Pian saudari Rodatul Jannah duduk. Pian Pak keluar dulu lah. Siapa? Ibu Jannah binti Syarif. Ada hubungan apa Pian Bu dengan si tergugat? Hubungan ulun lawan tergugat itu tetanggaan. Tetanggaan. Tahu apa penyebab si tergugat dan tergugat ini bercerai? Pertengkaran kecil aja Pak menurut ulun. Pertengkaran kecil. Ya betul. Pertengkaran kecil itu cekcok aja lah. Ini percekcokan yang biasa gini gitu saja. Oh, selebihnya kan ada kayak KTP segala macam. Ada Jepang yang belum ketahui. Ini masih satu rumah lah, bukan itu. Kamu ini sudah bisa berumpan. Sudah pisah berapa lama ada tuh pisahnya? Sekitar 3 bulanan mungkin. 3 bulanan. Berapa itu Pak? Oke, terima kasih atas keterangannya Ibu Rodatul Jannah. Pian dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Panggil lagi Pak. Bapak Rian bin Soleh lah. Pian ini bapak lon Al-Hafi ini. Kawan lah, kawan parak kah? Kawan biasa-biasa aja nih. Apa rumah Pian bertetangga kah namanya nih? Sedangnya nih, jaraknya tuh kah? Kayak Pak namanya perasaan kelakuannya ini baik aja kah atau ada kah? Kalau kemudian mereka baik terus menunggu lah. Kawan berarti nyerahin mau ngopi bilangnya malam tuh jar. Non piannya lah. Non pian lah berarti lah. Berarti pian salah satu kawan ini kada ada nang jahatnya kalau kayak itu ada dalah. Ada dalah. Gih berarti sudah cukup gitu keterangan pian. Saudara penggugat Ibu Emelda ada yang hendak ditanyakan mungkin? Ada. Apa tuh? Ini adalah bakso asuh lah nasi warungnya. Aku yang bakso sih. Iyalah Pak. Maka ada yang ini bakso asuh jadi aja warung. Pengen mah tutupi Pak. Kalau WP mah tutupi. Kalau sekali 2 kali maksud Ibu Emel ini ada aja lah. Ngopi aja deh. Pian Bang, Pak Hapi ada pertama kali ini.
Ujur aja ngopi jadinya. Oh ini. Berarti sudah cukup ya keterangan biar boleh langsung pulang. Langsung aja, ke Bapak. Sidang terbuka untuk umum. Jadi bagaimana kesimpulan saudara penggugat? Apakah ingin dilanjutkan perkara ini? Saudara tergugat bagaimana? Lanjut aja untuk. Baik. Jadi untuk mempelajari berkas-berkas perkara Bu Jani, sidang kami tunda dulu ke hari atau ke tanggal 7 Agustus, hari Rabu kena. Seminggu berarti dapat Oke, seminggu lagi karena pian tuh berdua kalah. Jadi karena ada lagi panggilan atau surat relas yang resminya, cukup yang penderan ulung ini aja. Nah, jadi karena pian berdua datang itu mentangani hasil putusannya aja. Oke, sudah paham pian berdua? Jadi sidang perkara Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada tingkat pertama yang mengadili nomor perkara nomor 200.G/PDT.G/2024/PA.KPS yang mengadili perkara dengan nama Nur Emelda binti Sulaiman melawan Muhammad Al-Habib bin Sabran akan ditunda pada tanggal 7 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriah dengan agenda pembacaan putusan. Dengan ini saya nyatakan tertutup. Dengan agenda pembacaan putusan. Silakan Bapak Ibu keluar. Sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama pada hari ini, hari Rabu tanggal 31 Juli tahun 2024 dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Panggilan nomor perkara 200/PDT.G/2024/PA.K.KPS atas nama saudari Nur Emelda binti Sulaiman sebagai penggugat melawan Muhammad Al-Habib bin Sabran sebagai tergugat untuk memasuki ke ruang sidang pertama. Terima kasih. Pada hari ini Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 200/PDT.G/2024/PA.KPS pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 bertepatan pada tanggal 2 Safar tahun 1446 Hijriah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi pada hari ini agenda kita adalah pembacaan putusan. Nah, Ibu saudari Nur Emelda, apakah sudah siap untuk mendengarkan? siap. Bapak Muhammad Al-Habib, apakah kalian sudah siap mendengarkan? Siap, Pak. Jadi isi putusan pada hari ini adalah: 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 yang syukur tergugat Muhammad Al-Habib bin Sabran terhadap penggugat Nur Emelda binti Sulaiman. Kemudian yang ketiga, menghukum tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan atau perdana anak, yaitu Muhammad Jian Pratama bin Muhammad Al-Habib sebesar Rp1.500.000 setiap bulan yang diberikan melalui penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 5 sampai dengan 10% setiap tahunnya. Yang keempat, membebankan biaya perkara ini atau biaya pajak sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian hakim telah mempelajari putusan dan perkara tersebut. Dengan ini majelis hakim pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 2 Safar tahun 1446 Hijriah
bin Sabran terhadap penggugat Nur Emelda binti Sulaiman. Ketiga, menghukum tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan atau khadana anas yang bernama Muhammad Gian Pratama bin Muhammad Al-Hafi dengan jumlah Rp1.500.000 setiap bulan yang diberikan melalui penggugat, terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 5 sampai dengan 10% setiap tahunnya. Yang keempat, membebankan biaya perkara ini atau biaya panjangnya sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat gugatan tersebut dibacakan. Jadi gugatan Pian sudah ulun bacakan, Ibu Nur Emelda. Jadi Pian sudah resmi bercerai dengan Bapak Muhammad Al-Hafi. Jadi Bapak Muhammad Al-Hafi, Pian boleh mengajukan banding terhitung sejak hari ini sampai 14 hari ke depan. Kemudian jikalau Pian tidak mengajukan banding, maka Ibu Nur Emelda dan juga Bapak Al-Hafi bisa mengambil akte cerainya selama 14 hari ke depan atau lebih. Nanti Pian tanyakan aja di bagian PTSP. Jadi Pian bro boleh silakan keluar. Jadi biaya panjangnya Pian jangan lupa diambil, ada sisanya untuk di sana. Jadi Pian hari ini suci kah? Suci. Pian maju dulu ke sini lah. Pian kena pembagian PTSP lah. Silakan Pian keluar. Pada hari ini tanggal 7 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 2 Safar tahun 1446 Hijriah, sidang saya nyatakan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang saya nyatakan ditutup.